Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku yang soleh-soleha. Kali ini kita kembali lagi belajar hadis ya. Sekarang sudah masuk pembelajaran bagian kedua untuk hadis rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Nah, anandaku sudah tahu atau belum apa itu puasa? Jadi, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam. Artinya menahan. Sementara menurut syariat Islam, arti puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah disertai syarat-syarat tertentu. Kata menahan dalam pengertian puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa juga berarti menahan dari segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita, seperti marah, malas, sombong, berbohong, berkata-kata kasar, membantah orang tua, bertengkar dengan teman, dan hal-hal buruk lainnya. Mengapa ya kita disuruh puasa? Nah, untuk lebih mudah memahaminya, lihat kutipan video berikut ini. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh. Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan azan asar. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, dari kutipan video tadi sudah tahu kan mengapa kita disuruh puasa? Sekarang kita bahas tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa. Keutamaan yang pertama itu dijauhkan dari api neraka, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejak hari itu selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, kemudian keutamaan yang kedua yakni dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian yang ketiga, disediakan pintu khusus di surga bernama Ar-Royan. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, sesungguhnya di surga terdapat pintu bernama Ar-Royan yang dibuka khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut akan ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk. Masya Allah, hadis muttafaqun alaih.
Anandaku yang soleh dan soleha, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni jenis-jenis puasa. Jadi jenis puasa itu ada dua. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu adalah puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kafarat. Jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini hukumnya sunnah. Contoh puasa sunnah diantaranya adalah puasa hari Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa di bulan Syawal, dan puasa di hari Arafah. Baik anandaku yang soleh dan soleha, demikian pembahasan hadis rukun Islam bagian puasa. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada anandaku semuanya. Sebelum saya akhiri, ada tugas yang harus dikerjakan. Ada 3 tugas atau 3 soal. Yang tugas pertama, tuliskan mengapa kita harus berpuasa. Yang kedua, tuliskan apa manfaat puasa untuk kesehatan. Dan yang ketiga, tuliskan keutamaan orang yang berpuasa. Cukup itu saja anandaku yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.